Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang asmara senja biarawati tua dengan tukang cendol. Ayo kita simak bersama-sama kisahnya berikut ini. Di sebuah kota kecil di pinggiran Semarang, hiduplah seorang biarawati tua berusia 60 tahun bernama Suster Magdalena. Meski usianya tak lagi muda, semangat dan sifat manjanya masih seperti gadis belia. Ia memiliki kulit yang tetap terawat, selalu memakai bedak tipis dan sedikit lipstik merah muda, serta harum wangi bedak bayi yang khas. Suster Magdalena tinggal di biara sederhana bersama para biarawati lainnya, menjalani hidup dalam kesederhanaan. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari biarawati lain. Hatinya masih penuh gairah asmara yang belum pudar. Suster Magdalena punya kebiasaan unik. Setiap sore, setelah berdoa di kapel, ia duduk di beranda biara sambil menikmati angin senja. Ia akan menunggu sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, yang selalu membuat jantungnya berdebar. Seseorang itu adalah Karto, seorang tukang cendol keliling berusia 45 tahun, lelaki sederhana dengan tubuh tegap dan senyum menawan. Setiap sore, Karto akan melintas di depan biara, mendorong gerobak cendolnya yang berbunyi, kring-kring, dengan riang. Setiap kali lewat, ia selalu menyapa dengan suara khasnya. "Sore, Suster, mau cendol seger?" Awalnya, Suster Magdalena hanya membalas dengan senyum malu-malu. Tetapi semakin hari, ia mulai merasa ada sesuatu yang menggelitik di hatinya. Perasaan aneh yang sudah lama ia kubur, kini muncul kembali. Seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Suatu sore, ketika biara sedang sepi, Suster Magdalena nekat menghampiri gerobak cendol Karto untuk pertama kalinya. Dengan langkah pelan namun hati berdegup kencang, ia berdiri di depan gerobak dan berkata dengan suara lembut, "Mas Karto, aku kepengen cendol yang paling manis." Karto, yang kaget melihat seorang biarawati memesan cendol dengan nada sedikit genit, tertawa kecil. Ia mengambil mangkuk dan menuangkan cendol dengan santan yang kental. Sambil menyerahkan mangkuk, ia menggoda. "Suster suka yang manis-manis ya? Sama dong kayak saya, suka senyum manisnya Suster." Suster Magdalena tersipu, wajahnya memerah seperti gadis remaja yang baru digombali. Ia duduk di bangku kecil di pinggir jalan, menyeruput cendolnya perlahan, sambil mencuri-curi pandang ke arah Karto yang sedang melayani pelanggan lain. Dalam hati, ia berkata, "Astaga, hatiku berdebar seperti anak muda. Ini salahkah aku? Ataukah ini takdir?" Sejak hari itu, Suster Magdalena selalu mencari alasan untuk keluar biara setiap sore hanya demi menunggu Karto lewat. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan Karto, bagaimana ia menyeka keringat di dahinya, bagaimana ia tertawa lepas saat bercanda dengan pelanggan, bagaimana tangannya yang kekar menuangkan cendol ke dalam mangkuk. Suster Magdalena merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, perasaan ingin dicintai dan diperhatikan. Suatu hari, Suster Magdalena memberanikan diri untuk menulis sebuah catatan kecil dan menyelipkannya di gerobak cendol Karto saat ia sibuk melayani pelanggan lain. Dengan tangan gemetar, ia menulis, "Mas Karto, cendolmu memang manis, tapi senyummu jauh lebih manis. Aku suka melihatmu lewat di sore hari." Dari seorang pengagum rahasia. Ia melipat kertas itu dan menyelipkannya di balik mangkuk plastik. Dengan hati berdebar, ia segera kembali ke biara. Tak lama setelah itu, dari kejauhan, ia melihat Karto membuka kertas itu dan membaca isi pesannya. Karto terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Keesokan harinya, ketika Suster Magdalena kembali duduk di beranda, Karto lewat seperti biasa, namun kali ini ia berhenti tepat di depan gerbang biara. Dengan senyum menggoda, ia berkata, "Suster, saya dapat surat dari pengagum rahasia. Tapi kayaknya saya udah tahu siapa pengirimnya." Suster Magdalena terkejut, jantungnya hampir copot. Dengan suara lirih dan penuh rasa malu, ia berbisik, "Mas Karto, jangan bilang siapa-siapa ya.
Karto tertawa kecil, lalu berkata dengan lembut, "Tenang, suster. Rahasia kita berdua." Dan sejak hari itu, dimulailah kisah cinta rahasia antara biarawati tua genit dan tukang cendol keliling yang penuh kejutan. Hari-hari berlalu, dan hubungan rahasia antara Suster Magdalena dan Karto si tukang cendol semakin berkembang. Awalnya hanya saling bertukar senyum, lalu berlanjut dengan surat-surat kecil yang diselipkan di gerobak cendol. Kini, mereka mulai berbicara lebih lama setiap kali Karto mampir di depan biara. Namun, tentu saja hubungan ini harus dijaga rapat-rapat. Biara bukan tempat untuk kisah asmara, apalagi untuk seorang biarawati yang sudah mengabdikan hidupnya pada jalan suci. Namun, Suster Magdalena tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia jatuh cinta. Suatu sore yang mendung, saat hujan rintik-rintik mulai turun, Suster Magdalena nekat keluar dari biara tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan langkah tergesa, ia menuju ke taman kecil di belakang gereja, di bawah pohon trembesi yang rindang. Di sanalah Karto sudah menunggu. Gerobaknya diparkir di pinggir jalan, sementara ia duduk di bangku kayu dengan wajah penuh tanda tanya. "Suster, ini pertama kalinya kita ketemu di luar biara. Ada apa?" tanya Karto dengan nada lembut, meski matanya menyiratkan kegugupan. Suster Magdalena duduk di sebelahnya, tangannya bermain-main dengan ujung jubahnya. Dengan suara lirih, ia berkata, Aku ingin mengenalmu lebih dalam, Mas Karto." Karto terdiam sejenak. Ia menatap perempuan di sampingnya, seorang biarawati tua, tapi masih memiliki tatapan penuh gairah layaknya seorang gadis yang sedang dimabuk asmara. "Suster," Karto akhirnya membuka suara. "Apa nggak salah? Aku ini cuma tukang cendol keliling. Pendidikanku pas-pasan, hidupku ya dari jualan ini ke sana kemari. Kamu orang suci, tinggal di biara. Kita ini beda dunia." Suster Magdalena tersenyum tipis, lalu menatap Karto dengan tatapan manja yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. "Cinta nggak butuh status, Mas Karto. Aku nggak peduli kamu tukang cendol atau apapun. Yang penting, aku nyaman kalau dekat sama kamu." Jantung Karto berdetak lebih cepat. Suster Magdalena benar-benar seperti gadis remaja yang sedang kasmaran. Hujan semakin deras. Tetesan air jatuh di daun trembesi, menimbulkan suara gemericik yang romantis. Tanpa sadar, Suster Magdalena mendekatkan diri ke arah Karto. "Mas Karto," suaranya bergetar. "Aku ingin merasakan bagaimana rasanya dicintai, meskipun hanya sekali seumur hidupku." Karto tak bisa berkata-kata. Ia tak pernah membayangkan seorang biarawati, apalagi yang sudah berusia 60 tahun, mengungkapkan perasaan cinta padanya dengan begitu jujur dan polos. Namun, di dalam hati kecilnya, Karto juga tak bisa memungkiri bahwa ia mulai menyukai sosok Suster Magdalena. Bukan karena kecantikannya, bukan karena statusnya, tapi karena caranya memperlakukan Karto dengan penuh perhatian dan ketulusan. Dengan suara serak, Karto akhirnya berkata, "Kalau gitu, boleh nggak aku panggil kamu Magdalena aja? Tanpa Suster?" Suster Magdalena tertawa kecil, lalu menepuk lengan Karto manja. "Boleh. Tapi kalau cuma berdua ya, jangan sampai orang lain dengar." Mereka tertawa bersama di bawah pohon trembesi, sementara hujan semakin deras. Hari itu, di bawah rintik hujan, terucap janji manis antara seorang biarawati tua dan tukang cendol keliling. Janji bahwa mereka akan menjaga rasa ini dengan hati-hati, tanpa terburu-buru, tanpa menyakiti siapapun. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sejak pertemuan romantis di bawah pohon trembesi, hubungan rahasia antara Suster Magdalena dan Karto semakin dalam. Setiap sore, mereka bertemu secara diam-diam, berbagi cerita, tawa, dan terkadang tatapan penuh makna yang hanya mereka berdua yang mengerti. Namun, rahasia tetaplah rahasia. Ia tidak bisa selamanya tersembunyi. Suatu hari, Suster Teresia, biarawati senior yang terkenal disiplin dan keras, mulai merasa curiga. Ia sering melihat Suster Magdalena duduk di beranda dengan wajah berbinar. Sesekali tersenyum sendiri saat menatap ke arah jalan.
Kenapa akhir-akhir ini Suster Magdalena sering keluar sore-sore? Sepertinya ada yang berubah darinya, gumamnya dalam hati. Kecurigaan itu semakin menguat ketika suatu sore, Suster Teresia melihat secari kertas kecil jatuh dari jubah Suster Magdalena. Dengan cepat, ia mengambilnya dan membaca isinya. Magdalena, sore ini aku jualan di dekat taman biasa. Aku tunggu kamu. Karto. Mata Suster Teresia membelalak. Astaga! Seorang biarawati menerima surat cinta dari tukang cendol. Tanpa pikir panjang, ia segera melaporkan hal ini kepada suster kepala, pemimpin tertinggi di biara. Sore itu, tanpa mengetahui bahwa rahasianya mulai tercium, Suster Magdalena keluar dengan hati riang. Ia berjalan menuju taman kecil tempat Karto biasa menunggu, tidak menyadari bahwa beberapa pasang mata sedang mengawasinya dari balik tembok biara. Di bawah pohon trembesi, Karto sudah menunggu dengan senyum khasnya. Aduh, Magdalena, kamu makin cantik aja hari ini, godanya sambil menyerahkan semangkuk cendol spesial. Suster Magdalena tertawa kecil dan menyuapkan sesendok cendol ke mulutnya. Mas Karto, kamu selalu tahu bagaimana membuat aku bahagia. Mereka berbincang dengan akrab, tanpa menyadari bahwa di balik semak-semak taman, Suster Teresia dan dua biarawati lainnya sedang mengintai. Astaga! Benar-benar skandal. Suster Magdalena berpacaran dengan tukang cendol. Bisik salah satu biarawati dengan mata terbelalak. Tak ingin membuang waktu, Suster Teresia segera berlari kembali ke biara untuk melaporkan temuannya. Konfrontasi di biara. Malam harinya, saat Suster Magdalena baru saja kembali ke biara dengan wajah penuh kebahagiaan, tiba-tiba ia dipanggil ke ruang utama oleh suster kepala. Di dalam ruangan, beberapa biarawati sudah berkumpul, wajah mereka tegang dan penuh tanya. Suster Magdalena berdiri di tengah, sementara Suster Teresia menyilangkan tangan di dada dan menatapnya tajam. Suster Magdalena, bisakah kamu menjelaskan apa yang kau lakukan sore tadi? Suster Magdalena terkejut, namun berusaha tetap tenang. Saya hanya berjalan-jalan di taman, menikmati sore. Suster Teresia mendengus. Berjalan-jalan? Atau menemui seorang pria? Suster Magdalena tersentak. Dadanya berdebar. Kami sudah melihat semuanya. Kamu bertemu dengan tukang cendol itu. Duduk bersamanya. Makan bersamanya. Apakah kamu tidak malu? Seorang biarawati berpacaran dengan lelaki penjual cendol. Suara Suster Teresia meninggi. Suster Magdalena menggigit bibirnya. Ia tahu inilah saatnya ia harus menghadapi kenyataan. Dengan suara pelan, tapi mantap, ia berkata, apa salahnya mencintai? Aku sudah mengabdi pada Tuhan selama 40 tahun. Tidak bisakah aku, setidaknya sekali dalam hidupku, merasakan cinta seorang manusia? Ruangan mendadak hening. Para biarawati saling berpandangan, sebagian terkejut, sebagian mulai memahami. Namun, suster kepala tetap menatapnya dengan tajam. Suster Magdalena, kamu tahu bahwa kita terikat oleh sumpah. Apa yang kamu lakukan ini sudah menyalahi aturan. Air mata mulai menggenang di mata Suster Magdalena. Aku tahu, tapi aku juga manusia. Suster kepala menghela napas panjang. Besok pagi, kita akan membicarakan konsekuensi dari perbuatanmu. Untuk malam ini, silakan berdoa dan merenungkan keputusanmu. Suster Magdalena hanya bisa menunduk. Ia tahu, hidupnya di biara kini berada di ujung tanduk. Sementara itu, di luar biara, Karto berdiri di balik gerobaknya, merasa ada yang tidak beres. Ia menatap ke arah bangunan BI. Magdalena, apa kamu baik-baik saja? Bisiknya lirih. Malam itu, Suster Magdalena tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kayu di kamarnya, matanya menerawang ke jendela kecil yang menghadap ke halaman biara. Hatinya gelisah. Sejak muda, hidupnya didedikasikan untuk biara. Ia telah bersumpah untuk tidak menikah, untuk mengabdikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Tetapi, kini, di usia 60 tahun, ia justru merasakan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari satu hal,
Mas Karto telah membangunkan sisi lain dalam dirinya, sisi yang dulu ia kubur dalam-dalam. Di sisi lain, Karto pun tak bisa tidur. Ia duduk di dekat gerobaknya yang terparkir di depan rumah kontrakannya. Hatinya dipenuhi kecemasan. Seharian ini, Magdalena tidak keluar. Jangan-jangan, Biara sudah mengetahui hubungan mereka? Kalau Biara melarang dia bertemu denganku, bagaimana? Apakah aku harus berhenti berjualan di sana? Atau aku harus menemuinya secara diam-diam? Hati Karto dipenuhi pertanyaan. Ia memang hanya tukang cendol, tetapi ia tahu satu hal. Cinta yang tulus tidak mengenal batas. Keesokan paginya, Suster Magdalena dipanggil kembali ke ruang pertemuan biara. Suster kepala dan beberapa biarawati lainnya telah menunggu. Dengan langkah berat, ia memasuki ruangan itu. Suster kepala menatapnya tajam. Suster Magdalena, kami sudah berdiskusi. Apa yang telah kau lakukan melanggar sumpahmu sebagai biarawati? Suster Teresia, yang sejak awal paling menentang hubungan ini, ikut angkat bicara. Kami memberi dua pilihan. Pertama, kamu memutuskan hubunganmu dengan tukang cendol itu dan tetap berada di biara. Kedua, kamu boleh tetap bersamanya, tetapi kamu harus meninggalkan biara untuk selamanya. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Suster Magdalena. Suster Magdalena menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa pilihan ini akan datang. Dengan suara gemetar, ia berkata, Aku butuh waktu untuk berpikir. Suster kepala mengangguk. Baik, kami memberimu waktu 1 hari. Renungkanlah dengan baik. Malam harinya, Suster Magdalena mengambil keputusan nekat. Ia menyelinap keluar dari biara untuk menemui Karto. Di balik tembok biara, Karto sudah menunggu. Saat melihat Magdalena datang, ia segera menghampirinya. Magdalena, aku khawatir sekali. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya penuh cemas. Suster Magdalena tersenyum lemah. Mas Karto, aku harus membuat keputusan besar. Karto terdiam. Aku harus memilih. Tetap di biara dan meninggalkanmu, atau meninggalkan biara dan hidup bersamamu. Karto menatap Magdalena dalam-dalam. Hatinya berdesir. Ia tak ingin menjadi penyebab hancurnya kehidupan wanita yang ia cintai, tapi di sisi lain, ia ingin Magdalena bahagia. Aku nggak mau kamu kehilangan segalanya demi aku, Magdalena. Air mata mulai menggenang di mata Suster Magdalena. Tapi, bagaimana kalau kamu adalah kebahagiaan yang selama ini aku cari? Karto menggenggam tangan Magdalena erat. Aku nggak bisa memaksamu. Aku hanya ingin kamu bahagia, dimanapun kamu berada. Suster Magdalena menggigit bibirnya. Ia berada di persimpangan hidup yang paling sulit. Dari kejauhan, suara lonceng biara berbunyi. Itu tanda bahwa waktu sudah malam. Suster Magdalena menghela napas panjang. Aku harus kembali dulu. Karto mengangguk. Apapun keputusanmu, aku akan tetap di sini menunggumu. Mereka saling menatap untuk beberapa saat, sebelum akhirnya Suster Magdalena berbalik dan berjalan kembali ke dalam biara, meninggalkan Karto yang masih berdiri di bawah temaram lampu jalan. Hati Magdalena berdegup kencang. Esok hari, ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, Suster Magdalena tak bisa memejamkan mata. Ia duduk di dalam kamarnya yang kecil, memandangi salib di dinding dengan perasaan berkecamuk. Selama 40 tahun, hidupnya hanya untuk biara, untuk Tuhan dalam jalan yang selama ini ia yakini. Namun, sejak bertemu dengan Karto, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Apakah Tuhan akan marah jika aku memilih cinta? Pikirnya. Di hatinya, ada ketakutan. Tetapi ada juga rasa yang jauh lebih kuat, rasa bahagia yang selama ini tak pernah ia rasakan. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menjalankan aturan, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Dan ia telah menemukan keduanya dalam diri Karto. Saat fajar mulai menyingsing, ia sudah mengambil keputusan. Pagi itu, dengan langkah mantap,
Suster Magdalena memasuki ruang pertemuan biara untuk terakhir kalinya. Suster kepala dan para biarawati telah menunggunya. Wajah-wajah mereka penuh tanya, tetapi juga tegas. Suster kepala menatapnya dalam-dalam. Suster Magdalena, sudahkah kau membuat keputusan? Suster Magdalena menarik napas panjang. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Aku memilih untuk meninggalkan biara." Beberapa biarawati tampak terkejut. Suster Teresia langsung menggelengkan kepala. "Magdalena, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau akan kehilangan segalanya." Suster Magdalena tersenyum lembut. "Aku tidak kehilangan segalanya. Aku justru menemukan sesuatu yang selama ini aku cari." Suster kepala menghela napas panjang. "Kalau itu keputusanmu, kami tidak bisa menahannya. Biara ini selalu menjadi rumahmu. Tetapi setelah hari ini, kau bukan lagi bagian dari kami." Air mata menetes di pipi Magdalena. Ia bukan lagi seorang suster. Para biarawati menatapnya dengan berbagai perasaan. Ada yang kecewa, ada yang marah, tetapi ada juga yang terlihat memahami. Dengan hati yang penuh keteguhan, ia menanggalkan jubah biarawatinya dan meletakkannya di meja. Kini, ia bukan lagi Suster Magdalena. Ia hanyalah Magdalena. Keluar dari biara, menuju cinta. Saat melangkah keluar dari gerbang biara, angin pagi menyambutnya. Magdalena menarik napas dalam. Ia merasa bebas, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Di seberang jalan, Karto sudah menunggu dengan wajah penuh harap. Ketika melihat Magdalena keluar, Karto langsung berlari menghampirinya. "Magdalena, kamu benar-benar memilih aku." Magdalena tersenyum. "Ya, Mas Karto. Aku memilihmu." Tanpa ragu, Karto langsung memeluknya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Beberapa minggu setelah meninggalkan biara, Magdalena mulai belajar tentang Islam. Ia sering menemani Karto ke masjid, mendengar ceramah, dan perlahan-lahan merasakan kedamaian baru dalam hatinya. Sebelumnya, ia hanya mengenal Islam dari luar. Tetapi kini, ia mulai memahami keindahannya dari dalam. Hingga suatu hari, di sebuah masjid kecil dekat rumah Karto, Magdalena mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Air mata menetes di pipinya. Ia merasa seperti terlahir kembali. Tak lama setelah memeluk Islam, Karto dan Magdalena pun menikah dalam sebuah akad nikah sederhana. Karto menggenggam tangan Magdalena dengan penuh kasih. "Mulai sekarang, kita akan selalu bersama, ya?" Magdalena tersenyum. "Iya, Mas Karto. Aku sudah menemukan rumahku. Rumah itu adalah bersamamu." Mereka mungkin bukan pasangan biasa. Magdalena adalah seorang mantan biarawati, dan Karto hanyalah tukang cendol keliling. Tetapi cinta mereka telah mengalahkan segala batas. Kini, mereka hidup bahagia, sederhana, dan penuh berkah. Magdalena membantu Karto berjualan cendol, dan setiap hari, mereka menikmati kebersamaan yang selama ini hanya ada dalam impian mereka. Dari seorang biarawati yang taat, hingga seorang istri yang menemukan kebahagiaan sejati dalam Islam, perjalanan hidup Magdalena adalah bukti bahwa cinta dan iman bisa membawa seseorang ke jalan yang benar. Tamat. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.